Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat harapan dimanapun Anda berada. Semoga siang hari ini dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan semangat. Semua aktivitasnya berjalan sesuai harapan dan juga sesuai keinginan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube-nya Las Harfa, follow di semua sosial medianya di Instagram, Twitter, Facebook, dan juga TikTok. Sudah hadir narasumber Faiz di siang hari ini. Beliau walaupun usianya masih sangat muda ya teman-teman ya, tapi punya bakat menyanyi luar biasa, bermusik luar biasa. Langsung saja akan Faiz sapa-sapa. Narasumber Faiz di siang hari ini adalah Kakak Aida Karen. Assalamualaikum. Makasih nih Kak Karen sudah hadir di podcast Las Harfa. Ini banyak penontonnya yang juga ikut tepuk tangan ya. Mungkin disapa-sapa dulu nih Kak Karen. Iya, buat semua yang nonton deh. Buat yang nonton aja. Siap. Kak Karen berarti sekarang kelas 9. Kelas 9 alias kelas 3 ya, SMP ya. Dulu tuh Faiz kenal Karen waktu masih SD ya. Kelas 4. Kelas 4 SD loh teman-temannya. Segini berarti. Enggak segitu juga dong. Siap Kak Karen, sekarang aktivitas ngapain aja? Selain sekolah tentu tetap nomor 1 sekolah. Ngapain aja aktivitas sekarang Kak Karen? Ya, cover nyanyi-nyanyi gitu. Kadang dipanggil buat event. Kemarin baru aja selesai di mana tuh? Stadion, acara Ekraf. Siap. Ini kalau Faiz lihat teman-teman beberapa kegiatan event di Serang, di Banten lah terutama, hampir setiap event itu pasti ada foto Kak Karen. Event di Serang ada fotonya Karen, event di Lebak ada Karen, event di Cilegon ada Karen, di Pandeglang ada. Kok banyak amat di mana-mana ini Karen. Alhamdulillah. Ini kayaknya mamanya support banget ya Karen. Iya, alhamdulillah. Siap. Sejauh ini sudah punya berapa lagu Karen? 2 ya? Yang lagu benar-benar lagu Kak Karen 3 ya? Iya. Siap. Jadi cover jalan terus, lagu juga ada 3. Insya Allah semoga nanti punya mini album ya. Amin, amin. Amin. Kak Karen ini kan kalau Kak Faiz lihat kan jadwalnya banyak banget nih, padat banget. Nyari Sabtu Minggu berarti jadwalnya. Iya. Siap. Berarti kalau dari 8 kabupaten kota di Banten semuanya sudah pernah perform ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pernah punya pengalaman seru nggak waktu perform? Misalkan ada kejadian dicubit sama penonton? Enggak sih, itu waktu itu pengalamannya bener-bener waktu tampil di Cilegon. Itu bener-bener posisi capek udah bawain 5 lagu nonstop. Yes. Itu nonstop banget, belum minum sama sekali, langsung setel-setel. Mau turun, baru mau duduk, udah diangkat foto dulu, udah begini gayanya. Terus ditarik lagi foto lagi, udah begini, bener-bener udah pucet semua, tapi harus tetap senyum. Oh, karena kita tuh gini, kita naik tuh karena mereka gitu. Siap. Kita naik karena masyarakat. Kalau misalnya kita nggak bisa terbuka sama masyarakat, ya gimana masyarakat mau terbuka sama kita? Mantap. Karen, ini kan artinya kalau hampir di semua panggung di Banten sudah Karen perform kan. Artinya kan kalau sekolah kan Karen pernah nggak sih kalau datang ke sekolah gitu, teman-teman di sekolah itu Karen menganggap Karen tuh istimewa tuh seperti apa Karen? Nggak tahu ya, kan kita tidak tahu isi pikiran mereka, tapi mereka ramah kok alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini Karen kelas 3 artinya sebentar lagi mau lulus ya. Lulus kemudian akan melanjutkan ke kelas 1 SMA. Sudah terfikirkan SMA mana di Serang belum ya? Karen, kalau pertanyaan Kak Faiz berikutnya soal siapa sih musisi di Indonesia yang menjadi influence Kak Karen misalkan? Bener-bener Agnes, Kak Agnes Mo. Agnes Mo, kenapa Agnes Mo? Dulu tuh nonton Kak Agnes tuh dari aku umur 4 tahun kan. Itu bener-bener ngeliat, oh dia lagu apa tuh yang dulu deh pokoknya dulu banget dia masih kecil banget, masih remaja. Itu dari situ. Kayaknya kalau Kak Agnes masih remaja, Karennya masih iya, aku kan masih kecil. Ya. Terus aku langsung ngomong kayak ini penyanyinya kok suaranya bagus, terus mikat gak ngebosenin kan. Akhirnya sampai sekarang deh ngikutin juga sampai dia ke luar dari Indonesia. Pernah ketemu Kak Karen? Pernah ketemu Kak Agnes? Enggak. Semoga ya, semoga segera ketemu Jangan dan aku bisa duet pingsan. dan bisa duet bareng. Beda banget levelnya, beda. Wah, dia udah keren banget. Siap lah, udah keren banget dan semoga kan gak ada yang tahu nih. Iya. Siapa tahu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan Karen juga bisa. Amin. Satu level dengan Kak Agnes Mo. Amin. Kak Karen, kalau Faiz lihat kan kemana-mana pasti selalu bawa bodyguard nih. Karen ya. Kemana-mana selalu bawa bodyguard. Selalu. Di mana ada Karen, pasti ada Mama. Pasti. Di mana ada Mama, di sana ada Karen. Nggak jauh-jauh, nggak jauh beda. Kenapa nggak mau jauh-jauh dari Mama? Sebenarnya waktu itu ada satu event yang benar-benar Mama nggak ikut. Mama nggak ikut ke lokasi, cuman ikut ke tempatnya gitu. Jadi Mama ikut ke kotanya, cuman nggak ikut ke lokasinya karena Mama udah gede ini gitu. Tapi dikit-dikit tuh kadang kayak
Karena suka kaget sih, kok mama nggak ada? Oh iya bener kan lagi di tempat gitu. Karena udah kebiasa sama mama kan dari kecil banget. Jadi kayak kalau misal mama nggak ikut rasanya kok kurang ya, apa yang kurang gitu ya. Jadi ya udah mamanya juga mau ini. Siap. Jadi memang requestnya Karen justru mama kemana-mana harus ikut sama Karen ya? Iya karena mama tuh anaknya kalau misal aku waktu itu pernah lagi latihan ceritanya, pulang-pulang nggak pulang, main. Dari situ udahlah ditemenin lagi aja sampai ke halaman. Ternyata ada sebabnya kenapa Mama Karen selalu hadir di samping ini juga. Karen datang ke studio podcast Lasarva standby mamanya juga. Siap. Karen, ini kan kemana-mana selalu ditemenin sama Mama. Kan bagi sebagian besar orang-orang ketika mungkin beranjak dewasa agak mungkin kayak nggak nyaman gitu ya kalau ditemenin sama orang tua, kayak pergerakannya nggak bebas lah. Kalau Karen sendiri gimana? Ini kan beda ya, aku bisa nyesuaiin aja kalau misalnya emang buat job aku, buat kerjaan aku ya aku pasti bawa mama. Tapi kalau untuk teman-teman yang kayak teman SMP, SD, ya udah aja gitu. Mama pasti ikut, nggak ikut juga ya udah gitu. Jadi kalau memang untuk perform itu mama selalu harus ya, kecuali memang sampai nggak jadi perform. Kemana-mana harus ada mama gitu. Artinya kalau performnya malam, mama pun harus ikut gitu. Apalagi malam. Siang aja ditemenin, gitu aja. Jadi harus standby mama dimanapun ada Karen, pasti ada mamahnya tuh ya. Jadi teman-teman juga yang sering banget lihat Karen perform pasti udah hafal banget dengan wajah mama Karen ya. Kemana-mana selalu standby tuh. Walaupun nanti itu motoin mungkin ya. Begitulah. Siap. Karen, ini kan kemana-mana selalu ditemenin sama mama. Kemudian juga artinya Karen nggak bisa jauh gitu kan sama mama, kemana-mana dengan mama tercinta. Kak Faiz nggak pernah ngelihat Karen justru ditemenin sama ayah nih. Lebih nyaman sama papa? Papa tuh dia ngantar, cuman di mobil. Udah di mobil tidur, udah selesai nih. Kadang dia nggak ada, dia nyari ini orang kok nggak ada di mobil gitu. Terus dia kadang suka ke warung gitu. Jadi waktu itu ditanya sama orang, ini nganter siapa pak? Katanya nganter anak. Akhirnya bapak-bapak yang nanya papanya bingung, anaknya yang mana? Itu yang nyanyi. Oh anaknya, kira supirnya, tapi dikira supir gara-gara begitu. Siap. Jadi sebenarnya papa selalu ngikut ya, cuman papa selalu di mobil ya. Nggak pernah mau kelihatan. Gitu. Siap. Jadi memang kemana-mana Karen selalu diantar sama mama dan juga papanya, luar biasa. Karen, artinya kan ini akhir tahun kan biasanya banyak event nih. Wah, ini luar biasa nih, event terdekat nih. Nih November, Desember nih Karen, bocoran dong mau perform di mana aja dalam waktu dekat. Aduh. Harus nanya ke mama sebagai manajer. Iya sih. Nggak tahu sih ya. Tapi pasti di Serang. Pasti Serang. Siap. Jadi memang teman-teman kalau mau ngundang Karen gampang banget ya, cukup follow Instagramnya Karen @aida_Karen. Caren tuh ya. Karen, artinya kan kalau nyanyi apakah memang ini hobi atau sebenarnya Karen punya hobi lain sih selain nyanyi? Termasuk ke dalam hobi. Termasuk. Jadi salah satu hobi dari aku tuh nyanyi. Soalnya hobinya banyak sih. Banyak apa aja selain nyanyi deh, selain nyanyi? Gak bisa disebut hobi sih karena nggak terlalu suka, tapi emang suka. Siap. Aku bisa main alat musik, bisa nyanyi, bisa nari mungkin, bisa. Pokoknya nyesuaiin deh. Tapi kalau misalkan bisa dibilang nggak bisa. Siap. Cuman kalau misal kita bisa nyoba ya kenapa enggak? Siap. Tapi kalau ditanya hobinya yang benar-benar hobi nyanyi gitu ya? Main gitar yo. Beda lagi tuh. Dulu emang nyanyi. Tapi dipikir kalau nyanyi solo, nyanyi doang orang pasti bakal bisa. Tapi kalau nyanyi sama main gitar belum tentu orang bisa. Gitu. Mantap. Jadi sekarang punya hobi baru main gitar. Iya. Hampir semua lagu bisa Karen? Kalau belajar bisa. Yo mantap. Dia bisa gitar, bisa piano, segala macam. Karen artinya kan dari mulai Karen kelas 4 SD sampai dengan sekarang nyanyi di banyak tempat, nemuin banyak orang-orang yang suka dengan Karen. Artinya kan banyak orang-orang yang mengeluh-elukan Karen yang sudah banyak tampil di berbagai event. Pertanyaan Kak Faiz berikutnya, Karen punya haters nggak sih? Jangan dijawab dulu Kak Karen, kita rehat setelah yang satu ini tetap di podcast Lasarva. Yes, terima kasih sahabat harapan, tentunya masih bersama Faiz di studio podcast Lasarva dan Faiz masih bersama dengan narasumber Faiz di siang hari ini. Masih muda, berbakat, punya lagu ya, bisa beberapa jenis alat musik, bisa gitar, kemudian juga bisa piano, dan yang pasti bisa nyanyi teman-teman ya. Dan yang pasti jadwalnya padat banget nih, apalagi sekarang nih sampai bulan Desember nih luar biasa nih. Karen tadi sempat ke pending pertanyaan Kak Faiz.
banyak orang yang sudah mensupport Kak Karen Iya. sampai dengan detik ini. Orang tua udah pastilah, Iya. keluarga terdekat. Karen pernah nggak sih ada DM tuh di Instagram atau yang WA haters lah ya? Itu pernah. Ceritain dong. Ini konyol ya. Nah. Nggak tahu sih sebenarnya ini gimana. Cuman ada yang nge-DM katanya gini. Mbaknya siapa ya? Kok cowok saya nge-like video Mbak? Terus aku lihat kan, aku SS semua yang nge-like tuh. Terus aku nanya ke dia, cowok Mbaknya yang mana ya? Kan bingung ya aku Iya, ya. kan banyak yang Soalnya like. nggak cuma satu gitu, hampir rata-rata cewek, cuman ada beberapa cowok gitu. Terus udah gitu udah dianya langsung kayak ngeblokir Instagram aku, terus kata aku kayak, hah apaan sih? Awalnya kayak gitu kan. Nah udah gitu ada yang komen, katanya ngomong gini, ah kalau gitu doang mah bisa katanya. Oh ya udah gitu. Kan itu video waktu aku lagi main piano. Iya. Ada yang komen, ah gitu doang mah bisa. Oh ya udah gitu. Iya. Kan emang semuanya juga bisa sebenarnya, nggak ada yang nggak bisa kalau nggak dicoba. Siap. Terus dari ya gitu deh omongan dari temen-temen lah, temen-temen sekolah gitu, kayak sebenarnya dia tuh baik sama aku kan. Dia kayak waktu kelas 8, ini kejadian kelas 8. Dia teman baik aku dari kelas 7 sampai kelas 8, siap. sampai kelas 9. Cuman di kelas 9 semester awal ini dia tuh kenapa nggak taunya kenapa ya. Udah temenan 2 tahun. Dia tuh ternyata di belakang tuh nusuk gitu. Jadi kayak dia tuh tahu keseharian aku gimana. Siap. Cuman dia ngomongnya kayak ke teman-teman, Karen mah gini loh. Jadi dia tuh nyebar yang nggak gini sebenarnya. Betul, siap. Makanya beberapa orang di sekolah tuh kayak rada gimana gitu sama aku kan. Cuman aku balik lagi aja ke pendirian aku. Aku sampai kayak gini nih ya karena berkat aku, bukan karena orang lain. Siap. Orang lain mau ngomong gimana pun ya udah gitu. Kadang emang ngerasa down gitu. Cuman ya balik lagi aja. Siap. Aku kayak gini bukan karena dorongan orang, tapi emang pada dasarnya aku mau pengen gitu. Siap. Jadi memang karena memang diri sendiri dan Iya. tidak peduli dengan orang lain. Iya. Soalnya orang lain mah kita benernya aja diomongin kadang ya. Apalagi Jadi salahnya, salah, ya. udah itu mah dibenci habis itu. Siap. Karen, artinya kalau setiap nyanyi selain ngebawain lagu Karen pribadi tentunya, ada nggak lagu-lagu favorit yang sering banget setiap event tuh Karen bawain? Ini mah bingung ya, soalnya ada 2 lagu. Kadang aku nyanyi lagu Tulus sama nyanyi lagu Yesabel. Itu 2 lagu yang Paling favorit. Hmm. Pasti nyanyiin 2 lagu itu tuh kalau di luar Serang, pasti di luar Serang. Tapi pernah sih di dalam kota. Siap. Tapi biasanya kalau event-event di Serang itu lagunya by request IO-nya atau memang lagunya sesuai kita sih? Kadang IO yang minta dan kadang pilihan mama. Aku sih tinggal ya udah nyanyi gitu. Siap. Kalau misal Kalau minta dadakan itu bisa nggak sih? Misalkan? bisa, asal ada liriknya. Ah. Aku tuh bisa gini. Ini bukannya gimana, cuman karena aku memang kayaknya dari dulu gampang masuk banget telinganya sama musik, udah sahabatan lah ya jiwanya sama musik. Jadi aku ngedengerin lagu 1 kali diputar, nadanya hafal tapi liriknya nggak hafal, cuman baca doang udah pasti bisa gitu. Siap. Yang penting ada liriknya. Ya? Ada, kadang suka ragu aja gitu kalau nggak ada lirik, gimana gitu, asal ada lirik gitu. Siap. Jadi sering tuh ya ada teman-teman ketika Karen lagi perform tiba-tiba minta lagu dadakan tuh sering. Itu kejadian waktu di Rangkas kemarin, acara Multatuliran. Aku nggak tahu lagu apa sih, Joko Tingkir, kan aku bukan orang Jawa. Cuman kata orang-orang, aku kalau ngomong logatnya Jawa, karena aku emang dari Serang kan. Cuman nggak bisa Jawa ke sana gitu. Iya. Akhirnya nada tahu, lirik gak tahu, baca lirik ya udah nyanyiin. Gitu. Dan alhamdulillah sukses ya. Sukses. Sampai akhir tuh lagu. Iya, walaupun emang bacanya sambil gini-gini, karena emang ini bacanya gimana kan nggak bisa ya. Siap. Jadi memang momen-momen itu justru kalau kita nganggapnya sebagai keseruan ya jadi seru gitu. Emang jangan beban deh. Ya siap. Jadi banyak tuh ya Karen lagi perform tiba-tiba minta request lagu dadakan di luar lagu Iya. yang sudah kita hafalin. Nah ya. itu paling agak deg-degan tapi gaskan lah. Kayak gitu Siap. lah. Karen, kalau Kak Faiz lihat kan banyak Karen perform di Banten terutama di depan pejabat-pejabat nih. Amin, Kepala daerah itu sering banget. Kayak kemarin di Lembang kan di depan Ibu Bupati kan Karen Iya. nyanyi. Kemudian kalau di Serang di depan Bupati Serang, di depan Pak Wali Kota. Tuh gugup nggak sih Karen? Dibilang gugup sih iya. Cuman kalau nggak ngelawan gimana kita mau dikenal gitu. Sebenarnya pendirian aku tuh gini. Kita tuh emang boleh, kita emang harus nervous. Kalau nggak nervous nggak normal. Iya, betul. Di mana manusia yang nggak pernah nervous? Betul. Nah akhirnya ya udah deh coba baca Bismillah.
bisa. Karena apapun yang kita lakuin pasti ada bakal di balik itu ada sesuatu deh. Makanya aku lawan rasa grogi aku, walaupun emang butuh waktu setahun deh. Aku butuh waktu setahun buat ngilangin grogi aku. Biasanya aku kalau misal manggung gitu, itu pasti pengen ke toilet, nervous. Tapi sekarang udah kayak ya udah hayu gitu. Biasanya kalau sebelum disebutnya sama hostnya kan, Karen gitu kan, baru Karen naik kan ke atas. Biasanya ngapain itu Karen? Makan minum. Nggak tahu ya, makan minum, terus main HP, scrolling TikTok atau nggak TikTokan. Terus tiba-tiba dipanggil, ya udah HP-nya ya udah. Kadang emang bawa HP sih, cuman itu buat karena aku tuh gini sekarang akhir-akhir ini emang suka ragu gitu, ragu buat nyanyi karena jujur mungkin emang sekolah lagi kan banyak tugas. Yes, betul. Jadi lagi nyanyi tiba-tiba tugas yang ini udah belum ya. Jadi akhirnya aku sambil baca walaupun nggak baca semua, jadi taruh gitu. Tapi kadang kalau emang sebelum nyanyi aku kadang suka main sama adik aku, keluar dari tenda gitu. Jadi memang banyak aktivitas yang dilakuin sebelum nyanyi ya, misalkan kayak tadi makan, minum, kemudian juga scroll TikTok. Itu untuk ngurangin nervous ya Karen ya? Ngilangin nervous, ngilangin gabut juga, ini nungguin lagi gitu. Siap. Karen, artinya kan kalau dari kelas 4 SD Karen sudah terjun di musik, sudah manggung di sana sini sampai dengan sekarang kelas 3, ini sudah hampir 7 tahun. Banyak panggung yang sudah Karen perform. Dari selama 7 tahun itu ada manggung paling berkesan nggak Karen? Ada dong, pasti berkesan banget. Cerita waktu sama siapa? Di depan Pak Menteri Pariwisata. Pak Menteri, Pak Sandiaga Uno? Sebelumnya. Oh, Pak Wisnu Tama ya? Lupa deh. Pokoknya iya deh, Menteri Pariwisata sebelumnya. Sebelum Pak Sandi? Iya. Iya, Pak Wisnu Tama kayaknya. Oh iya benar ya. Waktu aku acara Tanjung Lesung Festival, itu bener-bener aku yang ngafalin lagunya tuh 2 minggu full. Pokoknya mama bilang keluarin power kamu, dan bener jreng. Biasanya aku kan kalau ngomong cempreng, nyanyi cempreng itu bener-bener bulat banget, suaranya bagus. Terus sampai Pak Menteri bilang, oh ini duta pariwisatanya, kata sehat-sehat ya. Itu kayak, hah? Aku baru kelas 5 udah dipuji gitu. 5, kelas 5. Kayak bener-bener ya Allah gitu. Waktu Karen kelas 5 berarti bukan yang sekarang ya Pak Menterinya ya? Iya tuh, karena aku bilang dulu banget. Dulu banget itu ya, sebelum Pak Wisnu kayaknya itu ya. Ya nggak tahu lah, pokoknya Pak Menteri itu. Aku jadi mendadak lupa. Pokoknya Pak Menteri Pariwisata aja ya. Siap. Dan waktu itu Karen sempat grogi juga nggak? Itu groginya parah. Itu bolak-balik kamar mandi. Itu nyanyi lagu apa sih? Tanjung Lesung. Masih ingat? Yang rapnya aja, 3, 2, 1. Tuh di Tanjung Lesung. Lupa, jujur cuma segitu doang. Karena itu lagu berapa tahun ya? Kelas 5 itu berarti udah lama banget lah, udah 6 tahun yang lalu ya? Iya, 5, 6, 7, 8, 9. Ya udah lama banget lah. 4 tahun yang lalu. Itu lagunya ngapalinnya hampir 2 minggu ya? Sebenarnya lagu tuh udah hafal, cuman pelafalan vokal. Aku kadang itu pakai minus one apa diiring waktu itu? Minus one. Karena kalau nyanyi kan aku suka belibet. Jadi dan deket banget waktu itu sama Pak Menterinya. Aku di sini, dia di sini. Terus aku jalan gitu. Waduh. Ada tuh fotonya ya? Ada dong. Keren. Banyak teman-teman yang seusia Karen mungkin, wah Karen aku aja nggak bisa, itu banyak banget mungkin suara-suara kayak gitu ya. Mungkin. Kan kita tidak tahu. Selain itu Karen itu yang paling berkesan banget paling berkesan, dan semoga nanti ke depan bukan hanya perform di depan Pak Menteri tapi juga di depan Pak Presiden. Amin. Ya. Baru ketemu sih, belum perform. Ketemu di mana pernah? Di mana sih? Untirta yang peresmian. Siap. Waktu itu Karen di sana perform juga waktu itu? Enggak, di situ disuruh datang sama gubernur. Om Andika. Dia datang. Siap. Karen, artinya kan kalau tadi Karen bilang sebelum perform itu wajib banget makan, minum. Kalau Karen biasanya makan apa sih yang paling suka? Apa aja? Junk food sih, cuman aku anti sayur sama buah. Anti sayur sama buah. Cuma sekarang lagi dicoba ya. Karena kata mama. Nggak bener sih ini. Iya, anti sayur sama buah. Cuman sekarang lagi coba buat coba deh dimakan. Soalnya kenapa nggak suka sayur sama buah? Gak dibiasain kan dari kecil. Mama nggak ngasih buah sama sayur. Jadi makanya junk food. Sampai kalau berobat itu pasti alasannya kebanyakan makan junk food ya, yang kering-kering ya. Makanya begitu. Dicoba lah makan sayuran, buah-buahan. Soalnya kan ada satu kakak juga yang fobia sama nasi kan. Jadi dia ngikut gitu. Makannya mie, kentang, gitu deh. Siap. Tapi aku suka nasi padang. Itu love. Kalian tuh nggak perlu ngasih aku mahal-mahal guys. Kalau mau ngasih aku makan nasi padang. Rendangnya aja nggak apa-apa. Waduh, ini luar biasa nih. Tapi itu enak.
ternyata enak. Siap Karen, kalau itu kan tadi pengalaman yang cukup berkesan juga tuh bareng perform di depan publik. Kalau artinya kan kalau duet kan Karen sering banget tuh perform duet kan. Yang paling seru itu duet bareng siapa sih Karen? Kak Evi Sobari, siap rambut hijau ya. Iya. Itu posisinya tengah jam malam-malam banget. Kan udah tahu rumput hijau tuh udah wah pokoknya band yang iya kan banyak masanya lah. Iya banyak dari zaman dulu. Aku waktu itu bawain lagu dangdut Jamaika dengan posisi aku baca teks lirik tuh pakai kertas digandeng sama Kak Evi begini. Aku cuman pakai kupluk itu mau tidur posisinya udah pakai baju tidur deh bener-bener pakai jogger sama baju panjang mau tidur terus dikabarin sama Bunda Karen Kak Evi nyanyi ikut nggak ikut langsung langeng gitu dari hotel ke lokasi langsung jauh. Lumayan sih, langsung lari tuh digandeng sama Kak Evi. Ini langsung dibilang, ini aku ada yang kecil nih lucu nih katanya. Tariklah aku nyanyi lah di situ kayak banyak banget orang yang nonton, gitu deh. Tapi emang Kak Evi ini idolanya kakak aku loh. Ini kakakku ngomong, kok bisa sih nyanyi, teteh aja nggak di fallback. Ya gimana ya rezeki kita. Siap. Waktu itu nyanyi lagu dangdut Jamaika, lagunya Kak Evi tuh ya? Iya dangdut Jamaika. Masih ingat lagunya? Enggak. Hafal nadanya tapi nggak hafal liriknya. Ini kan Karen tadi sering banget nyanyi lagu Tulus. Lagu apa judulnya? Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Refnya aja coba Kak Karen. Boleh. 3, 2, 1. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita, kukira kita akan bersama. Keren, mantap. Itu lebih keren pakai akustik kan lebih Kan lebih gurih banget. tadi tuh AA nelfon, ada yang bawa gitar, biasanya suka akustikan. Ayo udah jauh, nggak berindah ya. Masa iya balik lagi. Karen artinya kan Karen punya potensi yang luar biasa, gitu kan. Amin. Pernah kepengen nggak sih ikut ajang-ajang pencarian bakat gitu kan? Sebenarnya aku nih tipikal orang yang kalau misalnya aku hobi jalanin aja, nggak mau dilombain gitu. Karena emang pasti punya porsi dan levelnya masing-masing gitu. Pasti punya perbedaan dari ciri khasnya masing-masing. Papa sama mama udah bilang udah kamu ikut Indonesian Idol atau enggak Voice Kids gitu. Aku selalu bilang, enggak ngapain, hobi doang gitu. Terus mama bilang, kalau hobi kenapa nggak dikembangin? Bisa dikembangin, cuman dengan cara Ade sendiri gitu. Ade nggak mau lomba, emang nggak mau. Dari kelas 4 SD nih sampai dengan sekarang nih kelas 3 Karen SMP pernah nggak ikut daftar berarti? Kalau lomba nyanyi nggak, kalau gitar iya. Kalau nyanyi tuh kayak di bawah santai, soalnya pasti beda juga gitu. Kenapa sih Karen kan? Nih kalau pikiran Kak Faiz nih ya, ketika Karen punya bakat, punya yang mohon maaf bakat kan nggak bisa dimilikin semua orang gitu kan. Artinya kalau ikut pencarian bakat akan semakin banyak orang yang pertama pasti mengenal Karen. Kemudian karya Karen kan bisa dinikmati oleh banyak orang. Nggak skupnya nggak cuma Banten doang misalnya. Bisa se-Indonesia kan itu gimana? Masih nggak ada kepikiran pengen sih. Cuman nggak tahu ya kalau nanti SMA atau kuliah gimana. Cuman emang nggak dulu. Tapi kalau main musik gitar hayu gitu. Di rumah Karen punya gitar, punya keyboard ya. Itu kata mama belajar sendiri ada gurunya. Kalau misal gitar awalnya private. Ada guru dari SMP aku. Itu juga udah dianggap abang sama aku. Cuman sekarang udah berhenti kan private-nya karena emang dianya sibuk, akunya juga udah boring, agak sedikit boring ya. Biasa kan anak muda labil pasti ya. Gak semuanya harus itu aja. Pasti pengennya ganti-ganti dia tuh hobinya. Udah gitu ya udah jadi ya begitu. Jadi di rumah ya kadang akustikan, kadang diajarin sama AA gitu. Siap. Karen suka jalan-jalan nggak sih? Kalau jalan-jalan nggak jangan ditanya ya. Nggak pernah ada di rumah. Jalan-jalan aja? Iya paling jalan, walaupun ada di rumah nih pulang sekolah itu. Gak pernah yang namanya stay tetap di rumah, diem tiduran. Pasti keluar ya kemana, ke depan. Nggak balik-balik gitu sampai maghrib. Biasa. Karen, ini kan kalau kita ngomongin Banten, kan Banten banyak tempat wisata tuh ya, kayak Anyer, Carita, dan lain-lain. Tempat wisata yang favorit banget di
Banten tuh yang Karen pengen lagi datang situ, pengen lagi situ di mana? Tanjung Lesung sih. Soalnya di situ banyak banget kenangannya. Kenapa tuh? Kenangan yang bener-bener Tanjung Lesung sama Carita ya. Carita. Bener-bener kenangan aku sama Bunda itu aku merintis dari bener-bener aku tuh ikut waktu itu ikut trauma healing setelah ada bencana tsunami. Yes. Tapi itu sebelum ada tsunami tuh kayak beberapa hari atau beberapa minggu aku masih di sana stay. Aku yang bener-bener punya banyak cerita di tempat itu di Anyer, di Tanjung Lesung karena emang aku naik dari mereka gitu. Warga sana tuh antusias sama aku. Aku abis berenang di Carita tuh sampai diikutin ke mobil sampai dibilang Kak Karen mau pulang katanya. Sampai banyak ngerubungin gitu kan. Iya aku pulang dada sampai ada yang nangis. Terus aku baru ketemu langsung nangis nih gimana? Aduh. Jadi kayak ada orang begitu. Makanya padahal aku cuma nyanyi doang di situ gitu. Tapi ya mungkin ya beda-beda kan orangnya. Ya betul, siap. Jadi memang pantai selalu punya cerita ya buat Karen. Tapi nggak semua tentang pantai. Ada juga tempat yang benar-benar bikin aku nyaman banget. Bukan di wisata sih ini terlebih. Tempat yang nyaman itu ini mah bukan wisata nggak sih jatuhnya? Keraton Kayibon. Wisata lah, wisata emang religi iya. maksudnya. Oh religi kan Ya, maksudnya iya maksudnya ya gitu. Religi tuh maksudnya bukan wisata yang kayak orang-orang yang begitu kan. Religi itu benar-benar naro di mana aku kalau ke situ selalu sama almarhumah teteh aku. Jadi itu banyak ceritanya di situ. Jadi makanya aku kalau mau ke sana tuh mikir-mikir 2 kali dulu. Kalau ke sana nangis lagi enggak? Kalau ke sana nangis lagi enggak? Akhirnya ya udah deh mama juga hayu aja udah. Kaibonnya, Keraton Kaibon. Iya, banyak cerita di situ. Deket ya dari rumah ya? Parah. Naik motor aja jadi. Sepeda juga jadi loh, asal nggak pegel aja kaki. Siap. Jadi memang punya cerita, setiap tempat punya cerita ya Karennya. Ini Karen artinya kan Karen masih muda, kemudian perjalanan masih panjang. Tadi juga pertanyaan Kak Faiz, apakah Karen ke depan akan ngikutin ajang pencarian bakat? Mungkin iya gitu kan. Tapi kalau sekarang memang tidak dulu gitu kan Karennya. Jadi memang Karen artinya kalau ke depan tuh Karen pengen jadi seperti apa sih? Apakah pengen cita-citanya pengen bener-bener jadi penyanyi nih 100% atau memang ada cita-cita lain Karen yang belum banyak masyarakat yang tahu, misalkan Karen pengen jadi dokter mungkin seperti apa? Aku pengen jadi orang berguna aja sih, berguna bagi masyarakat. Terutama aku pengen jadi seorang influencer lah. Mungkin nanti aku SMA mau bakal ngeluarin apa, hitungin aja sih. Jadi orang berguna pasti. Tapi kalau untuk spesifik gitu? Iya, kalau untuk penyanyi enggak sih, aku lebih pengen pemain musik aja. Kalau jadi pengacara, guru itu enggak, yang penting berguna. Kalau jadi host sudah keimpian. Dulu aku pernah pengen tuh SD, aku bilang ngelihat orang yang megang mic sambil baca teks, sambil ngomong-ngomong, itu kayaknya seru ya. Akhirnya wah kejadian waktu itu, udah terjadi dan udah nggak nge-host lagi. Karena aku rasa nge-host ngomong, ya udah deh saatnya mulut aku harus beristirahat. Siap. Jadi memang apapun itu yang penting berguna gitu ya. Iya. Dan mama selalu ngedukung. Artinya mama itu nggak terlalu juga. Karen kamu harus jadi penyanyi nggak juga gitu ya? Enggak, mama tuh asal aku ngikutin apa yang mama mau, tapi nggak terlalu mama tuh tipikal yang nggak nyuruh kayak gimana ya. Asal akunya bisa dan aku mau, ya udah asal positif aja ikutin gitu. Yang penting positif, jalanin ikutin. Papa beda lagi. Papa tuh kalau bisa aku izin ngomongnya tuh harus lama sama dia. Harus diomongin berkali-kali kayak kalau misal aku bilang, "Pak, Ade mau ini nih mau coba main gitar." Ditanya dulu, "Biar apa main gitar?" Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apanya tuh gimana kan? Jadi harus sampai ujung sampai selesai baru dibolehin gitu. Emang bener-bener orang itu tuh butuh kejelasan yang jelas gitu. Ya, beda-beda mungkin ya. Mama karakternya beda, Papa beda. Papa juga karakternya. Tapi aku 11-12 sama mama masih bisa dibilang gak betah di rumah. Gak betah di rumah, selalu pengen muter kemana-mana. Iya, suka cari kegiatan lah. Siap. Jadi memang semoga ke depan ini karir Karen juga makin cemerlang. Amin ya Allah. Makin banyak panggung. Ya, mungkin teman-teman yang nonton juga udah gak asing dengan wajah Karen ya. Di mana kegiatan biasanya ada tuh Karen kan identik dengan penyanyi cilik gitu kan. Sekarang kan ya udah nggak cilik-cilik banget lah. Masih agak kalau dipanggil penyanyi cilik masih nyaman nggak sekarang? Karen yang sekarang atau udah nggak nyaman sebenarnya? Ketawa sih. Masih cilik, tapi dibilang kecil udah enggak, dibilang gede enggak. Remaja. Mau dibilang penyanyi. Tapi takutnya dibilang aku waktu itu pernah ditaruh di spanduknya tulisannya penyanyi doang. Pas nyanyi alhasil ditanya universitas mana? Universitas mana? Nah, aku bilang aja SMP 2 kelas 8 aku. Langsung pada kaget di situ. Hah?
kok tulisannya penyanyi? Iya kurang cilik katanya. Berarti yang paling bener penyanyi cilik aja deh. Tapi memang nggak masalah ya? Nggak masalah. Nggak masalah, misalkan Karen penyanyi cilik tuh nyaman-nyaman aja. Ya udah, nggak apa-apa. Mungkin nanti ketika Karen sudah SMA atau kuliah baru dihapus ciliknya, baru Dia penyanyi apa? nyanyi aja. Oh iya. Sebagai cilik. Masa Iya, penyanyi dewasa. Kan nggak ini juga. Karen terima kasih banyak Iya, sudah nggak apa-apa. ngobrol-ngobrol bareng Iya. Kak Faiz di sini di studio podcast Siap. Lasarfa. Terakhir mungkin apa yang ingin Karen sampaikan untuk teman-teman yang selama ini sudah banyak banget dukung Karen, masyarakat yang sangat antusias setiap Karen hadir, setiap Karen perform, setiap Karen menghibur. Silakan mungkin Karen. Aku mau ucapin makasih banyak buat kalian yang tetap support aku. Tanpa kalian tuh aku apa gitu kan? Karena emang dari dukungan kalian aku tuh ngerasa kayak ada orang yang dukung, jadi hayu digas gitu. Tetap semangat. Terima Tetap kasih. semangat, gaspol. Ajak kendor kalau kata Pak Panglima. Nah, aja kendor. Ini follow sosial media Karen di mana? Boleh di Instagram @aida_karen. Boleh minta bantuannya juga di YouTube Aida Caren. Di situ ada banyak coveran aku dan lagu aku. Tuh, mantap. Pokoknya dukung terus ya, karena Amin. Karen ini penyanyi asli Kota Serang, Banten. Amin, Ya, amin. kalau Karen legit otomatis membawa harum nama Kota Serang. Amin, juga. amin. Sudah beberapa kali juga Karen ini kalau untuk penghargaan beberapa Karen ya, artinya memang support gitu dari pemerintah kota ini luar biasa. Karena buat teman-teman yang penasaran bisa lihat di sosial medianya Karen ya. Iya. Guys, pamit, Karen pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Karen. Iya. Tos dulu dong.